Ya kalau tujuannya kan sudah jelas, Pak Gatot juga sudah menyatakan bahwa siap menjadi presiden. Kelihatannya ini suatu batu pijakan, batu lompatan untuk meraih karir politik yang lebih tinggi. Kenapa Pak Gatot membentuk kami? Kalau saya melihat karena memang Pak Gatot tidak punya partai politik. Kalau Pak Gatot sudah punya partai politik atau bergabung dengan partai politik, ya tidak akan membentuk kami, pasti akan membesarkan partai politiknya gitu loh. Mungkin saja sih kalau misalnya kami itu ternyata cukup besar, memenuhi syarat, kemudian berdiri sebagai partai politik, ya itu mungkin saja, dan itu kan sah-sah saja kan. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabar? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Topik hari ini adalah tentang sejumlah aktivis kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang baru ditangkap polisi sebagai tersangka penghasutan terkait demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh pada 8 Oktober 2020. Sebelumnya, deklarator presidium kami, Gatot Nurmantio, gagal menemui Kapolri Idham Aziz di Mabes Polri Jakarta terkait upaya pembebasan para aktivis kami. Saat itu, Gatot datang bersama petinggi kami lainnya, yaitu Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Ahmad Yani, dan Profesor Rohmat Wahab. Mereka juga ditolak untuk menengok para aktivisnya yang sedang ditahan di Rutan Bareskrim karena tidak sesuai jadwal besuk. Gatot Nurmantio mengakui bahwa kami memang gerakan kekuasaan, namun bertujuan untuk mewujudkan cita-cita rakyat. Dan kami juga berusaha menjadikan Indonesia meraih kejayaan untuk menyejahterakan rakyat. Hari ini, Tagar TV mengundang pengamat politik Stanislaus Rianta untuk membahas hal ini lebih lanjut. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Pak Stanis, dalam peta perpolitikan saat ini, bagaimana Anda melihat keberadaan kelompok kami yang sudah 2 bulan dideklarasikan, Pak? Ya, kami memang cukup menyita perhatian publik ya, 2 bulan terbentuk, lalu sekarang sudah banyak pemberitaannya yang kelihatannya menjadi media darling ini, karena ada Pak Gatot yang mantan Panglima dan beberapa kegiatannya yang cukup memicu perhatian. Terakhir kan kemarin karena ada penangkapan dari Polri yang sekitar 10 atau berapa yang kemudian 9 orang menjadi tersangka dalam kasus penghasutan di unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini semakin menunjukkan bahwa kami adalah kelompok politis kalau menurut saya lihat, walaupun dia bukan parpol tapi kelompok politis karena mempunyai tujuan politis karena beberapa kali narasi kan menyatakan bahwa Pak Gatot siap menjadi presiden, Pak Din Syamsuddin siap menjadi presiden, kan ingin meraih kekuasaan ya, dan ini saya kira wajar, siapapun warga negara Indonesia yang berminat, dia bisa aja untuk mempopulerkan dirinya, kemudian dia mendeklarasikan bahwa dia ingin menjadi pemimpin negara, itu sah-sah saja sih, itu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Yang menjadi tidak sah adalah ketika kemudian melakukan penghasutan, menyebarkan hoax, membuat fitnah, itu yang tidak sah. Tapi selama masih hanya untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan ide, itu dilindungi undang-undang, ya harus dipahami dan dilindungi. Menurut pengakuan dari para pendiri, organisasi ini lebih pada gerakan moral. Kalau menurut Pak Stanis, bagaimana nih Pak dengan pengakuan itu Pak? Ya kan boleh-boleh aja mau gerakan moral, gerakan politik, gerakan pendidikan, gerakan ekonomi. Tapi tujuannya kan sebenarnya gerakan moral, gerakan ekonomi, apapun itu kan saya lihat kalau seperti kelompok-kelompok tersebut, apalagi narasinya menyinggung soal presiden, melengsarkan presiden, itu kan berarti itu hanya sebagai daya tarik untuk menarik minat masyarakat supaya bergabung, kemudian setelah bergabung melakukan aksi. Ya itu sah-sah saja sih mau menggunakan istilah gerakan moral, gerakan apa itu. Yang penting adalah ketika menyuarakan pendapat itu sesuai undang-undang, tidak membuat fitnah, tidak menghasut, itu sah-sah saja. Nah ini jelas ya Pak ya, terlihat bahwa para pendiri, pengurus dan juga simpatisan kami ini adalah mereka yang berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Apakah layak kalau mereka disebut sebagai barisan sakit hati Pak? Saya tidak sampai se-ekstrim itu, tetapi saya melihat memang itu adalah barisan oposisi. Oposisi itu kan bisa partai politik yang tidak berada di barisan pemerintah, tidak di barisan koalisi pendukung pemerintah, tapi juga bisa oposisi itu adalah sekelompok atau orang tertentu yang memang memposisikan bahwa dia akan mengkritisi atau berseberangan dengan pemerintah. Ya itu
itu wajar-wajar saja. Tapi ketika kemudian ada pihak yang malah memberikan label bahwa mereka adalah barisan sakit hati, ya itu sah-sah saja gitu. Apalagi ketika mereka orang-orangnya atau tokoh-tokohnya terbukti atau mungkin sudah pernah berada di barisan pemerintah, kemudian alasan tertentu diberhentikan atau tidak diperpanjang lalu menjadi satu, ya kan boleh kan. Karena untuk membangun sebuah kelompok atau grup atau apapun itu kan harus ada satu frekuensi yang sama gitu loh. Kalau kemudian ternyata mereka mempunyai frekuensi bahwa mereka adalah orang yang tidak suka dengan pemerintah kemudian berkumpul jadi satu, ya itu pas kan. Ya, bagaimana Anda menilai seorang mantan Panglima TNI seperti Gatot Nurmantio sebagai penggagas kami ini, Pak? Menurut Anda apa tujuan sebenarnya? Ya, kalau tujuannya kan sudah jelas. Pak Gatot juga sudah menyatakan bahwa siap menjadi presiden. Pak Gatot ingin kelihatannya ini suatu batu pijakan, batu lompatan untuk meraih karir politik yang lebih tinggi. Masalahnya kan kenapa Pak Gatot membentuk kami? Kalau saya melihat karena memang Pak Gatot tidak punya partai politik. Kalau Pak Gatot sudah punya partai politik atau bergabung dengan partai politik, ya tidak akan membentuk kami, pasti akan membesarkan partai politiknya gitu loh. Mungkin saja sih kalau misalnya kami itu ternyata cukup besar, memenuhi syarat, kemudian berdiri sebagai partai politik, ya itu mungkin saja dan itu kan sah-sah saja kan. Tapi kenapa Pak Gatot menggagas terbentuknya kami? Karena menurut saya Pak Gatot tidak punya partai politik, bukan bagian dari partai politik. Atau mungkin alasan tertentu ya, karena kalau masuk ke partai politik kan sudah ada orang-orang pendahulunya ya, sudah ada platformnya, sudah ada misi-misinya. Beliau mungkin ingin membentuk suatu kelompok organisasi yang beliau desain sendiri atau mungkin punya arah sendiri, sehingga dengan lebih bebas mereka membentuk organisasi sendiri lalu beliau arahkan itu, bekerja sama dengan orang-orang yang beliau percaya tentu. Tapi kalau menurut Anda, Pak, besarkah peluang Pak Gatot jadi presiden selanjutnya dengan memulai organisasi seperti kami ini? Politik Indonesia itu cukup unik dan mungkin banyak yang tidak bisa ditebak. Kalau kita melihat dulu ketika SBY mau menjadi presiden, kan SBY waktu pertama kali juga bukan orang yang cukup kuat dan diperhitungkan. Tiba-tiba dari menteri, kemudian dia hubungannya agak menjauh dengan Bu Mega, lalu mencalonkan diri dan menang sampai 2 kali. Kita lihat Pak Jokowi. Dari wali kota, kemudian tiba-tiba menjadi gubernur, lalu dalam waktu cepat menjadi presiden gitu loh. Jadi siapapun masih memungkinkan menjadi presiden di Indonesia karena politik di Indonesia itu memang cukup dinamis. Yang penting kan siapapun yang menjadi presiden, dia harus taat pada konstitusi dan punya tujuan utama untuk membawa bangsa ini ke lebih baik dan lebih maju. Ya, selain Gatot Nurmantio, nama Din Samsudin juga sering disebut-sebut ya, terutama pernyataan dia ingin menjadi presiden gitu. Penilaian Anda sendiri bagaimana Pak mengenai Din Samsudin? Ya baguslah, semakin banyak orang yang ingin menjadi presiden, semakin banyak pilihan kan. Kan repot kalau kita hanya dihadapkan pada 2 pilihan misalnya. Kalau semakin banyak pilihan, semakin berkompetisi dengan sehat, ya itu menjadi pilihan warga negara, ya kita semakin enak untuk memilih gitu loh. Harusnya memang seperti itu. Semakin banyak kader-kader yang masuk ke 2024 nanti, walaupun dibatasi ya, kan ada aturan berapa persen partai yang bisa mencalonkan, maksimal kelihatannya hanya 5 orang, 5 pasang yang nyalon, 5 atau 4 ya. Tapi semakin banyak pilihan itu kan semakin bagus. Jadi ya ayolah sekarang berlomba-lomba mempopulerkan diri, mendeklarasikan diri sebagai presiden, siapapun termasuk mungkin generasi muda yang ingin mempopulerkan diri, ingin menjadi presiden. Jadi sejak dini dia menyatakan ingin menjadi presiden, sejak dini kan juga bisa dipantau kan. Semakin kelihatan sebenarnya track record-nya seperti apa. Jangan malah tiba-tiba H-1, H-2 mencalonkan diri akan kesulitan untuk dipantau gitu loh. Jadi bagus saja sih. Baik, kita kembali ke topik pertama tentang yang tolak Omnibus Law, demo itu. Ya. Nah, ini terkait dengan kerusuhan akibat demo tolak Omnibus Law yang menyeret keterlibatan beberapa petinggi kami. Kalau menurut Pak Astani sendiri, apakah memang kami punya peran dalam demo ini, Pak? Gini, saya melihat demo yang beberapa hari ini, terutama tanggal 8 dan tanggal 13 yang cukup besar, itu ada 3 kelompok besar. 3 kelompok besar yang terlibat dalam demo. Kelompok pertama adalah yang murni menyuarakan narasi-narasi tentang ketidaksetujuan atau menentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kelompok ini terdiri dari buruh dan mahasiswa. Kelompok ini clear. Mereka ada organisasinya, mereka ada tujuannya, jelas visi misinya.
Nah, kelompok kedua ini adalah kelompok follower, kelompok yang ikut-ikut saja. Mereka terdorong oleh medsos, mereka terdorong ingin eksis, kebanyakan diikuti oleh pelajar STM, SMA. Nah, mereka kan kebetulan sejak bulan Januari sampai sekarang ini kan bersekolah di rumah, energi mereka besar. Ketika ada kesempatan untuk keluar, kemudian mereka eksis, ya akhirnya mereka ikut. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena ini mereka masih ada yang di bawah umur. Mereka harusnya dibina baik-baik. Kalau misalnya mereka tidak melanggar hukum, ya udahlah, dibina aja, diarahkan ke kegiatan yang tepat. Wajar misalnya anak-anak muda ingin ikut eksis seperti itu, wajar. Nah, kelompok ketiga ini yang berbahaya, ini penumpang gelap. Kenapa saya sebut penumpang gelap? Karena ketika mereka bergabung dengan unjuk rasa ini, mereka justru menyuarakan narasi yang lain. Narasinya lain, aksinya lain. Narasinya lain antara lain adalah mereka menarasikan untuk melengsarkan presiden. Itu kan narasinya lain. Yang kedua adalah ada narasi-narasi juga yang menyebutkan kebencian terhadap etnis tertentu. Kan mereka sudah narasinya berbeda lagi. Nah, aksi yang lain adalah aksi kekerasan. Jadi kelompok ketiga itu punya narasi lain dan aksi lain. Aksi lainnya adalah mereka melakukan perusakan pada fasilitas umum, mereka melakukan kekerasan terhadap aparat. Jadi mereka masuk ikut demo, melempar batu ke aparat dan lain-lain. Padahal kan tujuan unjuk rasa ini kan menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang buat Undang-Undang Cipta Kerja kan bukan polisi kan. Kenapa yang dimusuhi polisi itu? Nah, ketika ketiga kelompok ini bersatu, lalu ada provokasi, ini cukup berbahaya karena ketika massa itu sudah diprovokasi, mereka akan bergerak bersama sesuai provokasi itu. Tanggal 8 itu membuktikan bahwa memang ada provokasi. Saya waktu itu di lapangan saya melihat ada anak-anak muda yang ikut unjuk rasa. Mereka sudah membawa besi panjang. Lalu ada yang di Jakarta juga kelihatan kan ada yang membawa batu, ada yang di tempat lain ada juga yang membawa panah. Ini kan mereka sudah punya tujuan lain selain untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan tujuan lain ini, mereka dengan narasi lain, dengan aksi lain menunjukkan bahwa ada kelompok yang memang ingin menunggangi dan menumpang isu Cipta Kerja. Berbahaya, karena mereka menunggangi dan ingin menciptakan situasi ricuh. Nah, hal ini linier dengan apa yang dilakukan oleh Polri. Polri menangkap orang-orang yang diketahui ternyata mereka adalah bagian dari kami, dan sudah dinyatakan 9 orang sebagai tersangka, karena melakukan penghasutan, entah di sosial media atau di media lain ya, tapi mereka melakukan penghasutan. Nah, Polri saya yakin bukan begitu saja menetapkan tersangka, karena ketika Polri menetapkan tersangka itu harus ada 2 alat bukti. Dengan 2 alat bukti itu sudah cukup kemudian ditetapkan tersangka. Ya, saya harap kalau memang 9 orang yang jadi tersangka ini memang melakukan penghasutan, provokasi, hoax, ya harus dihukum, harus diproses pengadilan, proses hukum. Karena mereka mencederai perjuangan para buruh dan mahasiswa yang murni ingin memperjuangkan aspirasi mereka untuk menentang atau mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, perjuangan yang ini dicederai oleh kelompok-kelompok ketiga ini. Jadi ya tetapkan sebagai tersangka, ada proses hukum seadil-adilnya gitu loh. Namun kalau memang merasa bahwa orang-orang ini merasa ada yang janggal dalam penetapan tersangka oleh polisi, ya tinggal dilakukan pra-peradilan. Tidak usah khawatir, karena hukum kita sudah jelas kan. Nah, apakah ada politik tingkat tinggi, Pak, dalam demo-demo penolakan Omnibus Law ini yang diperankan oleh kami? Apa sih di Indonesia yang tidak lepas dari politik? Semua lini atau semua kegiatan pasti ada hubungannya dengan politik. Nah, permasalahan apakah demo-demo ini kemudian ada yang petinggi atau bagian dari kami yang ditangkap? Saya kira penangkapannya bukan masalah kepentingan politik, tidak, tetapi polisi melihat bahwa memang ada alat bukti. Polisi pasti akan hati-hati dan akan apalagi yang ditangkap ini adalah petinggi-petinggi yang kelompok besar ya, kelompok yang punya pengaruh besar. Pasti harus sesuai dengan alat bukti mereka, tidak mungkin gegabah asal menangkap, tidak. Karena itu cukup berbahaya bagi Polri jika kami melakukan hal itu. Baik, Pak Stanis, terima kasih Pak untuk waktunya. Sukses dan sehat selalu Pak Stanis. Terima kasih, sama-sama. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pengamat politik Stanislaus Rianta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.